kata saya ucapkan sebagai pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Indosemen Bapak Eko Hartono, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMA Indosemen Ibu Aam Sriyama, dan yang terhormat guru-guru serta staf SMA Indosemen serta teman-teman sekalian dan para hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Reviana Aulia Sabrina dari Eskul Tafis SMA Indosemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat yang bertajuk 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan surga. Hadirin semua pasti ingin kan masuk surga? Nah, makanya yuk sama-sama kita simak siapa aja sih 4 golongan manusia yang bisa masuk ke dalam surga. Namun sebelumnya, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali di bulan suci Ramadan ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Rasul penutup, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua tentunya selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa, di mana di dalam surga berisi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Siapapun pasti mendambakan surga, dan dengan rahmatnya manusia bisa masuk ke dalam surga. Seandainya umat manusia mengetahui gambaran surga, tentu mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk meraihnya. Mereka akan senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun begitu, ternyata ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Siapakah saja mereka? Apakah kita termasuk di dalamnya? Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Seperti dalam hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mutmi'il ji'an wa sawmi sawma Ramadan. Hadirin sekalian, penjelasan dari hadis tersebut bahwasanya yang pertama, orang yang membaca kitab suci Al-Quran atau talil Quran. Golongan pertama manusia yang dirindukan surga adalah mereka yang gemar membaca kitab suci Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Betul apa betul? Adalah sebuah anugerah istimewa ketika surga merindukan manusia yang gemar membaca Al-Quran. Karena dengan bacaan tersebut, Allah telah memberikan ketenangan batin, kasih sayang, kecintaan, serta kemuliaan, dan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Adapun yang kedua, yakni orang yang mampu menjaga lisannya. Nah, siapa di sini yang masih suka mengunjing orang lain? Astagfirullahaladzim. Usahakan ditahan selama bulan Ramadan ini, dan semoga seterusnya kita semua selalu istiqomah dan tidak mengunjing orang pada bulan berikutnya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Poin yang kedua bahwasanya wahafizil lisan, golongan manusia yang dirindukan surga berikutnya adalah mereka yang senantiasa menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik. Orang yang mampu menjaga lisannya tentu tidak akan menyakiti orang lain dengan perkataannya. Hendaklah kita semua selalu menjaga lisannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Adapun yang ketiga, yakni orang yang memberi makan kepada mereka yang lapar atau wamut imil ji'an. Golongan selanjutnya yang dirindukan surga adalah mereka yang memberikan makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Nah,
Hadirin, ada pepatah yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sama halnya dengan sedekah, dari jumlah yang kecil namun sering dilakukan lama-lama akan menjadi limpahan pahala untuk kita di akhirat kelak. Insya Allah. Adapun yang keempat, yakni orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan atau wasoimi fi syahri Ramadan. Nah, ini merupakan amalan yang sedang kita laksanakan di bulan Ramadan. Hadirin semua tentunya pasti pada puasa kan? Alhamdulillah. Insya Allah tamat ya selama 1 bulan ini. Karena di bulan suci Ramadan Allah telah menjanjikan kepada hambanya ampunan dan pembebasan dari api neraka, terutama bagi mereka yang ikhlas menjalankan ibadah puasa, menghidupkan malamnya dengan sholat, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang masih suka meninggalkan sholat taraweh, yuk kita sama-sama giatkan lagi untuk sholat tarawehnya dan ibadah yang lainnya. Selagi masih ada kesempatan, coba untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena qadarullah, bahwasanya takdir Allah tidak ada yang mengetahui apakah kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan di tahun depan atau di tahun-tahun selanjutnya. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu kita semua harus senantiasa memperbaiki diri agar bisa menjadi orang yang lebih baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah serta memperbanyak amal kebaikan, apalagi di bulan suci Ramadan seperti ini. Dan semoga kita semua termasuk dari golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kultum singkat ini bermanfaat untuk hadirin sekalian, khususnya untuk diri saya pribadi. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila terdapat kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakula giginya patah, kundil anak patah hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum.